Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kami kali ini. Kami kali ini mau membahas tentang strategi pembelajaran yang efektif. Oke, kenapa sih kita membahas itu pada podcast kali ini? Karena strategi pembelajaran sangat penting untuk dimiliki setiap pendidik atau guru untuk dapat membuat pembelajaran di kelas lebih menyenangkan, efektif, dan siswa-siswi dapat memahami materi dengan baik dan mudah dipahami. Oke, di sini kita akan membahas bersama dengan 4 narasumber kita. Di sini narasumber pertama ada Mbak Riris, narasumber kedua ada Mbak Nadia, narasumber ketiga ada Mbak Syifa, narasumber keempat ada Mbak Nia. Saya selaku moderator Naisla menemani kalian dalam podcast kali ini. Oke, kita langsung saja membahas ya. Pertama, pertanyaan untuk narasumber pertama tentunya ya pada Mbak Riris. Mbak Riris, bagaimana sih strategi pembelajaran yang efektif? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya di sini strategi pembelajaran adalah cara yang direncanakan guru agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu pada strategi ini mencakup pemilihan metode, media, serta pengolahan kegiatan belajar sehingga siswa lebih mudah memahami materi dan lebih aktif dalam belajar. Oh, seperti itu ya. Terima kasih Mbak Riris atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang kedua, saya berikan kepada narasumber kedua, Mbak Nadia. Bagaimana sih pertimbangan untuk menerapkan strategi pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang mana guru harus tahu apa yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah karakter siswa. Nah, setiap siswa pasti memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda. Jadi, strategi yang digunakan juga harus menyesuaikan. Yang selanjutnya itu guru juga perlu melihat materi yang akan diajarkan, waktu yang tersedia, dan fasilitas yang ada di sekolah. Dengan begitu, pembelajaran akan lebih efektif. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Mbak Nadia. Untuk pertanyaan ketiga, saya berikan ke narasumber ketiga, Mbak Syifa. Bagaimana sih untuk menerapkan strategi pembelajaran di kondisi saat ini tentunya? Baik, terima kasih kepada moderator. Pada saat ini pembelajaran lebih aktif di dalam kelas dengan cara presentasi, tanya jawab, bahkan berdiskusi kepada kelompok. Dengan cara ini juga siswa akan lebih aktif di dalam kelas, tidak hanya mendengarkan guru, tetapi siswa ini berpikir, berdiskusi, dan dia akan menyampaikan secara pendapat masing-masing siswa. Oh, menarik sekali ya. Terima kasih banyak. Saya mau berbagi apa aja sih kendala yang dihadapi saat menerapkan strategi Ya, menurut saya kendalanya cukup banyak. Yang pertama, kemampuan siswa yang berbeda, sehingga guru harus menyesuaikan cara mengajarnya bagaimana. Yang kedua, mungkin alat pembelajaran yang terbatas sehingga kurang untuk bisa
belum tentu, karena teknologi kan bisa membantu pembelajaran menjadi lebih mudah dan menarik. Namun kalau penggunaannya kurang tepat malah justru bisa membuat siswa kurang fokus dalam belajar. Jadi yang paling penting di sini bukan soal teknologinya, melainkan cara dalam menggunakannya. Selanjutnya sumber kedua. Baik, menurut saya setuju yang mana guru juga harus melihat kondisi sekolah. Kalau fasilitas belum mendukung pembelajaran, tetap bisa berjalan dengan menggunakan media yang sederhana tetapi tetap kreatif. Yang terpenting itu adalah tujuan pembelajaran tetap tercapai. Saya juga setuju. Teknologi pada pembelajaran itu tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga guru harus bisa berkomunikasi dengan siswa agar siswa ini merasa lebih nyaman untuk bertanya, diskusi pada saat pembelajaran kepada guru tersebut. Sekarang banyak media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan sehingga pembelajaran lebih terasa menarik dan siswa lebih semangat dalam belajar. Oke, untuk terakhir kali ini, bagaimana sih menurut pandangan kalian tentang kesimpulan kali ini pembahasan strategi pembelajaran? Menurut saya, strategi pembelajaran itu sangat penting karena dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran lebih maksimal lagi dan lebih baik. Menurut saya, dalam memilih strategi, guru juga harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi, kondisi kelas, dan karakter siswa. Pembelajaran juga akan lebih aktif jika siswa ini sering dilibatkan pada pembelajaran. Guru juga harus mengembangkan kemampuan dan menyesuaikan perkembangan zaman sehingga proses belajar memiliki semakin berkualitas. Oke, saya simpulkan tempatnya ya. Jadi strategi pembelajaran ini sangat efektif. Itu bagus diterapkan kelas untuk pembelajaran lebih menyenangkan. Tentunya materi dapat dipahami, tetapi dengan strategi yang baik dan benar, yaitu bisa menggunakan teknologi tapi tidak terlalu cenderung ke teknologi, tapi kita memanfaatkannya dengan baik dan tentunya pengelolaan kelas, diskusi bersama siswa, pendekatan dari siswa, tanya jawab, sesuaikan pembelajaran dan menggunakan teknologi sudah sangat penting. Oke, terima kasih untuk para narasumber sudah datang di podcast kali ini. Karena tugas proyek ini untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan, penutur kata yang kurang atau ada pengucapan yang tidak sengaja menyinggung atau ada unsur apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Semoga bermanfaat.